Hai hai halo. Halo halo hai. Selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo halo hai. Hai hai halo. Selamat datang di Botram, Obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo Kalinta. Halo dong Kak Hira. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya baik banget dong. Pastinya Kak Hira sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik banget nih Kalintang. Hari ini kita bakal bareng siapa nih Kalintang tamu kita nih? Hari ini dengan Bandung yang sekarang sering hujan nih Kak Hira. Benar Kalintang. Iya lagi, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu dosen keren kita lagi dong pastinya. Ini dosen keren tuh berarti yang berprestasi lagi di jurusan kita nih Kalintang. Betul banget nih Kak Hira. Mungkin jadi kita bakal kedatangan salah satu doktoral bidang game pertama di Indonesia nih Kak Hira. Keren banget dong Kalintang. Keren banget dong, keren Tepuk banget. tangan dulu kali ya. Boleh tepuk tangan. Apresiasi banget nih buat jurusan kita. Iya, gimana kalau kita langsung sapa dulu aja nih? Oke, halo Bapak. Hai. Halo. Gimana Halo, Bapak? Kabarnya baik Pak? Baik. Cuma saya heran ya tadi pas dengar nama Botram yang kebayang saya apa coba? Di sini ada botol minum, ada makanan kecil lah gitu. Jadi kita sambil ngobrol tuh ada ya, gitu kan. ngobrol santai ya Pak ya. Botolnya ada sesuatu gitu kan. Kayaknya gitu sih. Boleh nanti coba kita bakal upgrade sih Sorry agak batuk pastinya. dikit ya. Tapi Cuaca. sebelum itu mungkin aku bakal bacain beberapa yang kita ketahui tentang Pak Bambang nih ya. Pak Bambang ini merupakan salah satu doktor of filosofi ya Pak, betul? Iya betul. Iya, dari Faculty of Information and Communication Technology dari University Technical Malaysia Melaka, teman-teman. Wow, tepuk tangan. Keren banget. Sebenarnya ini tesisnya cukup panjang sih Kak Ira. Itu emang harus gitu sih. Harus gitu ya Pak ya, harus panjang gitu Harus ya. panjang emang. Harus Kalau nggak panjang, panjang bukan itu. Iya, Kan tesis ya. Bener. Coba kita bacain aja kali ya. Boleh dong Kak Ira. Jadi tesisnya Pak Bambang itu judulnya Enhancing Serious Game Framework by Integrating Diagnosis Layer to Identify Potential Dyscalculia Students. Itu maksudnya apa tuh Pak? Udah tahu dyscalculia apa? Belum sih ya Kalintang. Belum tahu. Ya. Oh, Belum tahu sih. Ini mungkin game. gamenya tahu kan? Gamenya Game tahu kan, pernah main game kan? pernah dong. Apapun lah ya, mau Flappy Bird, mau ya tuh pokoknya main game aja kan. Iya betul. Jadi sebenarnya gini, dyscalculia tuh sebenarnya ini adalah PA-nya anak di 3 IF sebenarnya, atau sekarang dikenal sama di 3 RPLA. Oh, oke. Ya, terus waktu itu saya kan diminta cari apa ya, tema kan. Saya punya basic, saya kan storytelling sebenarnya. Jadi saya awalnya tuh storytelling karena saya pernah kerja di studio. Jadi scriptwriter, cuma pas lagi produksinya jadi pemantau. Ya mulai dari mantau ceritanya, kemudian mantau storyboardnya, motongin storyboardnya, gitu-gitu. Nah terus pas lagi suruh S3 saya bingung kan. Saya basicnya storytelling, tapi harus bikin topik tesis gitu kan. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya saya cari jembatan antara storytelling sama, terus saya kepikiran sama anak PA-nya itu di 3 RP kan, yang dyscalculia itu. Oh, okay. Nah, saya cari jembatan, akhirnya saya dapat topik yang sekarang jadi judul itu. Ini. Jadi dyscalculia itu gini, jadi anaknya sebenarnya normal, Oke. normal, terus dia tuh ini apa namanya, cuma pas lagi pelajaran matematik, baru ketahuan, oh ternyata dia ada kelemahan di sini, bahkan dia bisa salah baca angka. Angka 3 bisa jadi angka 8. Angka 3 disangka angka 8, atau kebalikannya, angka 8 disangka angka 3. Itu pernah kejadian sih. Jadi dia pas lagi dia kasih soal 3.8, dia sentuhin lebih besar lebih kecil sama dengan. Dia tulisnya apa coba? Sama dengan. Karena kelihatannya kayak sama-sama 8 gitu ya. Kita nggak tahu gimana dia baca angka gitu. Gitu. Jadi dia tuh harusnya kan lebih kecil kan? Iya betul. Nah, dia tuh sama dengan. Artinya dia berarti baru ketahuan, oh berarti, tapi itu hanya terjadi
1 dari 20 biasanya. Hmm. Nah, jadi kan nggak ketahuan kan. Tapi kalau lihat anaknya normal aja sih. Dia ngomong normal, dia ngerjain soal normal. Oh, Bahkan dia bisa ngitung benda yang lain, angkanya dia nggak masalah. Begitu ketemu angka itu, nah dia masalah. Itu udah kalkulator. Oke. Berarti tidak bisa, kurang bisa memahami numerik kali ya, Pak? Sebenarnya dia bisa baca angka yang lain sih. Oh, Matematika berarti. Matematika. Ya mungkin nggak bisa memain numerik bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi ya itu nggak akan ketahuannya setelah kita kasih soal. Cuma soalnya bentuknya game nih. Jadi kan kayak main kan, kayak main gitu. Nah terus dia nggak ngerasa lagi di tes, dia coba game. Nah terus si game itu bisa ngasih feedback. Oh, si anak ini ada kelemahan di sini. Iya, Makanya kelemahan. kenapa di sini kan identifikasi kan. Jadi dia main game tapi bisa ngerekam apa yang jadi kelemahan si siswanya gitu. Itu Ketahuan gitu ya. Mm-mm, melalui game ketahuan. tersebut. gitu sih. Itu loh. Itu yang topik tesisnya kayak gitu awal mulanya. oke, Gitu sih. Ngomongin tentang game berarti bisa disebut game itu serius game ya? Serius ya gini. Serius game memang yang ada di kepala apa? Yang kayak untuk pembelajaran mungkin lebih fokusnya gitu. Tapi sebenarnya enggak sih. Oh, enggak Sehingga saya nanti enggak selalu ke sana sih. Jadi serious game tuh gamenya tetap fun, fun. entertainmentnya ada. Oke. Cuma dia bisa ngasih feedback ke yang maininnya. Jadi serious game tuh lebih ke sana sebenarnya. Kayak misalnya mungkin orang menyamakan antara serious game dengan simulator ya. Emang iya kurang pas sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi gini, yang utamanya adalah gimana kita main game, unsur funnya ada, entertainmentnya ada, tapi bisa ngasih feedback ke misalnya yang berkompeten guru ya, ke guru atau ke yang maininnya bahwa saya punya kelemahan di sini, saya punya kekurangan di sini. Itu yang penting itu sih sebenarnya di serious game tuh. Gitu. Jadi apa yang dari saya pelajari seperti itu sih. Gitu. Kalau boleh tahu awal Bapak mengambil tesis mengenai serious game ini kan tesisnya diambil untuk mengambil jenjang doktoral, betul ya Pak ya? Betul. Awalnya tuh kenapa bisa akhirnya memilih? Sebenarnya Tema nggak ini. sengaja juga sih. Oh, nggak sengaja, berarti ada cerita tersendiri tuh. Sebenarnya nggak sengaja sih, artinya nggak sengaja saya masuk ke serious game sebenarnya. Jadi kepikiran saya waktu awalnya itu adalah deteksi tapi menggunakan alat. Jadi waktu saya ngajuin pertama kali ketemu calon promotor di Melaka sana, pas saya jumpa dengan beliau, pas ketemu dengan beliau, kebiasaan sana soalnya. Pas jumpa dengan beliau di sana, nah kita discuss. Akhirnya supervisor saya bilang, kamu gimana katanya, jika guna game untuk identification, dia bilang better jangan guna alat di kepala katanya, karena kalau kita guna alat di kepala, dia tuh si student tuh macam kayak dia jadi eksperimen lah, gitu kan. Nah macam gitu katanya. Oh saya pikir benar juga sih. Kalau bayangin misalnya kalau kalian berdua ya, misalnya pas lagi soal terus saya kasih alat di sini gitu, apa yang terjadi? Ngerasa sesuatu nggak? Iya, kayak tegang terus kayak ini mau ngapain Jadi kan nggak keluar kan, betul. nggak keluar bahwa dia akhirnya karena stres akhirnya malah jadi nggak ketahuan gimana sebenarnya kan. Nah, sebenarnya itu. tidak terlalu kelihatan lah ya, karena kan Nah. secara ada pressnya ya Pak ya, ada tekanan betul, gitu. ada pressure, ada tekanan, kemudian juga jadi nggak nyaman kan. Betul. Akhirnya jadi makanya kenapa saya nggak sengaja itu karena ya itu tadi calon promotor saya bilang kayak gitu. Saya pikirin lagi kan, ya udah kamu pikir semula lah, pikir semula tuh maksudnya pikir lagi gitu. Ya udah pikir semula lah katanya. Oh baik Prof, saya bilang. Akhirnya saya pikir lagi, ya udah akhirnya saya ketemu Wak, ini untuk yang mendukung ke sana itu adalah konsep serious game. Gimana kita mainin, jadi waktu saya berpikir ya serious game adalah game yang serius kan, kayak tadi yang tadi bilang tadi kan, bilang tadi bahwa gamenya tuh edukasi segala macam yang intinya bersifat serius gitu kan. Tapi ternyata bukan. Dia tetap funnya ada, entertainnya ada, tapi gimana caranya bisa mengasih feedback, gitu. Jadi saya jumpa di paper yang agak-agak lama sebenarnya. Oh ternyata itu serious game gitu di situ tuh, gitu sih. Poinnya tuh memberikan feedback kepada. Iya, kalau dari pandangan saya sih memberikan feedback. Feedback ya, jadi misalnya si guru tahu berarti anak ini harus dikasih latihan seperti ini, latihannya harus gimana, itu jadi situ ketahuannya gitu sih, gitu.
Oke, untuk selanjutnya nih, karena Bapak memilih fokus pada serious game, terus juga ada apa ya, integrasi lapisan diagnosis nih untuk mengidentifikasi Nah potensi itu yang feedback siswa. itu diagnosis itu. Oh, diagnosis itu dari Iya. game itu. Iya, gitu. jadi sebenarnya itu diagnosis itu gimana ya? Itu sebenarnya perdebatan dengan di sana juga sih. Jadi saya awalnya bilangnya monitoring. Tapi rupanya yang tim yang tim penguji lah atau tim panel tuh mereka yang tim panel tuh rasanya tim panel dari yang bukan yang uji saya tesis ya, itu bilang bahwa ini kayaknya kurang pas kalau monitoring katanya. Jadi lebih tepatnya diagnosing, gitu sih. Gitu. Oke. Berarti kenapa bisa itu ya, latar belakang Iya. bisa memilih dyslexia ini kenapa dulu? Tadi kan udah menceritakan kalau memilih serious game tuh karena itu Kalau diskalkulianya karena karena masih relate dengan S1 saya. S1 saya kan matematik. Nah, kemudian yang topik PA-nya anak di 3 RPA itu adalah tentang diskalkulia yang ada hubungan dengan matematik kan. Karena bidang saya basicnya matematik, maka saya ambil itu gitu. Jadi latar belakang karena matematiknya sih sebenarnya. Aku mau nanya juga nih Kak Hira sama kayak Kak Hira. Tapi ini kan dalam penelitian yang berdampak dengan serious game tadi, apakah itu cukup berdampak kepada pendidikan di Indonesia ini, Pak? Iya. Atau justru Indonesia ya. Sebenarnya kalau itu saya belum berani bilang iya sih ya. Tapi artinya kalau di tempat yang saya uji kan 2 sekolah nih. Paling nggak dari 2 komentar, saya kan ada discuss dengan gurunya juga ya, dengan gurunya saya discuss, kemudian mereka juga menyampaikan hal yang mirip-mirip gitu, bahwa ada informasi-informasi yang mereka nggak jumpa di kelas gitu. Mereka taunya setelah saya baca laporan ini, ternyata ada yang begini ya. Nah itu. Jadi artinya di sini gurunya pun juga mungkin karena guru juga sibuk juga ya. Jadi nggak sempat mengeksplor secara detail gimana sih kemampuan tiap siswanya gitu kan. Nah ternyata di sini saya ada beberapa ada 2 komentar yang dari guru yang berbeda, dari sekolah yang berbeda, ternyata punya pendapat yang mirip, bahwa ada informasi yang ternyata mereka tidak ketahui sebelumnya, yaitu yang salah baca angka tadi. Ada, jadi kalau di sekolah yang pertama itu dia nggak bisa baca angka 69, ada kesalahan. Ada, terus kemudian yang sekolah kedua sama angka 69 juga gitu. Tapi hanya terjadi pada satu anak dari yang pertama dari 8, yang kedua dari 20. Gitu. Dari 20 siswa itu satu yang terdetek, yang ada potensi dia salah membaca angka. Gitu. Jadi emang kejadian ini emang boleh dibilang jarang banget sih. Gitu. Itu yang terjadi ya. Gitu. Kalau dampak Indonesia saya belum ya, karena belum sebar. Tapi tetap ada mencoba untuk menelitinya ya Pak, udah ada actionnya nih. Sama satu lagi sebenarnya yang program ini kalau di Malaysianya sendiri itu kita pernah diikutin di 2 kompetisi. Satu kompetisi yang online, satu lagi kompetisi yang onsite. Yang pertama nggak dapat info ya kayaknya. Dapat info kan? Enggak. Berarti infonya kurang nih. Infonya kurang kan? Infonya nih. Jadi infonya pertama adalah yang tes saya ini itu diikutkan di 2 kompetisi. Rupanya main supervisor itu beliau suka kompetisi. Jadi yang pertama yang online itu dapat perunggu. Kemudian yang di onsite itu di Kuantan. Jadi saya pergi ke Kuantan. Itu 5 jam dari Melaka. Saya ke sana, Kuantan tuh kotanya gede, sepi. Ya, itu jalannya gede-gede, itu sepi ya, agak sepi lah katanya. Dibanding kota Bandung masih jalannya sepi gitu. Itu kita dapat perak di sana. Gitu. Kita kasih upload dulu kali gitu ya. Itu terus yang ketiga adalah kita dapat copyright untuk yang ini. Copyright di Malaysia tapinya. Waktu itu kita mau coba di sini, terus ini ada satu bocoran lagi. Apa tuh? Ada satu dosen lagi sebenarnya terlibat. Yang mungkin nanti boleh kalian panggil lagi. Dosen Telkom juga nih, Pak. Dosen TRM juga. TRM juga. Wow. Dosen TRM nih. Beliau yang banyak mensupport saya. Kayaknya udah pada kenal semua ya. Siapa tuh? Pak Rikman. Pak Rikman. Emang beliau. Sama-sama kali ya. Halo Bapak. Jadi beliau yang waktu itu bilang, "Pak Umang udahlah.
copyrightnya kita pakai Malaysia aja lah, biar kita ada copyright dari internasional kan, artinya dari luar Indonesia lah. Kita punya kita punya copyright yang berasal dari luar Indonesia. Nah gitu, jadi itu makanya kita dapat boleh 3 lah, copyright sama 2 competition itu. Gitu. Nggak dapat bocoran kan dari Kasura kan? Nggak dapat. Kurang berarti kan? Kurang. Kita kurang riset juga nih kayaknya Kak Hira ya. Gitu sih. Itu yang informasi tambahan gitu ya. Iya. Gitu. Terus selanjutnya nih aku pengen tahu nih Pak, dalam perjalanan studi doktoral Bapak, apa sih tantangan terbesar Bapak gitu yang Bapak hadapi, baik secara teknis maupun pribadi, dan gimana sih cara Bapak gitu? Kayaknya sih mirip-mirip ya sama kalian. Kalian apa semester berapa sekarang? Semester 5. Ya. Berarti masih 3 semester lagi ya? 3 semester lagi, amin. Semester lagi, amin. 3 semester lagi kan? Sebenarnya gini, tantangannya adalah ya kalau di kita kan tantangan terbesarnya pertama adalah bagaimana kita menaklukkan diri sendiri sebenarnya. Itu saya pernah loh. Saya pernah blackout 4 bulan. Serius blackout bener. Wow, cukup lama ya Pak? Jadi di mana 4 bulan itu saya ngerasa apa yang saya lakukan itu nggak ada artinya. Artinya gini, kok ini apa yang saya buat nih, ini orang ini udah kata ini kok ini udah gitu kan. Itu 4 bulan jadi saya 2 bulan di Malaysia tuh boleh dibilang cuma datang ke pustakaan atau datang ke tempat residensi, buka laptop, baca nggak jelas gitu, terus main game. Tetap ada ya proses main gamenya tuh ada ya Pak ya? Main gamenya ada. Main game pun juga cuma nggak pakai feeling juga sih, main game aja gitu kan. Refreshing gitu ya? Nggak juga sih. Kayak ya udah buat nyantai gitu. Apa namanya? Nggak juga nggak nyantai juga sih, cuma main aja gitu. Main begitu, nonton YouTube, nonton film, baca komik. Kebetulan saya bawa hard disk, isinya tuh komik. Wow. Komik apa nih? Kesukaan Bapak apa nih? Itu yang saya bawa tuh ada Tintin, Tintin, Trigun, Tanguy Loverdur, yang tang pilot itu. Terus ada komik apa lagi ya? Asterix. Hobi ya Pak ya? Hobi. Kalau komik hobi. Terutama Tanguy Loverdur. Itu sebenarnya dulu cita-cita saya itu bukan dosen. Jadi cita saya dulu tuh cita saya adalah pengen jadi masuk ke TNI AU, tapi bukan jadi pilot. Pengen masuk jadi Skatek, Squadron yang bagian elektroniknya. Cuma ya itulah karena satu hal nggak diizinin, ya udah akhirnya makanya mungkin emang jalannya ke sini sih. Iya, di jalan ya. Gitu. Nah itu jadi itu yang terjadi tuh selama 4 bulan gitu. Jadi 2 bulan di sana blackout, 2 bulan pulang Indonesia juga masih belum ngapa-ngapain. Tapi di tengah-tengah itu saya sempat ketemu sama teman saya, discuss sama dia, terus beliau ngasih beberapa masukan lah buat saya. Terus saya pulang Indonesia, bulan kelima saya mulai mikir lagi gitu. Ternyata apa yang saya lakukan ini orang lain nggak ada gitu. Ada nggak ada tentang yang lakukan. Nah akhirnya disitulah saya balik lagi gitu. Titik balikin situ sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti pas mungkin lagi tugas akhir atau PA atau ngapain ngerasa blackout, itu emang hal yang wajar sih, saya bilang sih. Saya juga 4 bulan nggak ngapa-ngapain loh. Ditanya sama supervisor, memang dasarnya mana? Dikit prof, belum ada apa-apa sih. Itu yang terjadi loh. Serius itu terjadi banget. Jadi jangan, mungkin kalau kan berpikir dosen kalau S3 kayaknya anteng-anteng aja. Enggak juga sih. Sama dengan mahasiswa lah problemnya sih. Karena kita juga kan menghadapi pas kita ngerasa kok ini mentok gitu kan. Ya mungkin dosen lain kalau ketemu dosen lain mungkin akan berbeda lagi pengalamannya gitu. Kalau saya seperti itu. Nah, itu kan kayak gitu sih. Iya, tetap ya namanya juga manusia pasti ada burnout-nya ya, teman-teman gitu. Tapi kayaknya kalau didengar dari cerita Bapak yang tadi, kalau misalnya burnout kayak gitu, kita justru butuh ngobrol sama teman-teman nggak sih, atau butuh ngobrol sama orang, bertemu sama orang. Tergantung. Gitu. Atau bagaimana cara Bapak mengatasinya nih? Tergantung. Sebenarnya tergantung kalian sih. Kalau kalian berdua gimana? Artinya mungkin tiap orang akan beda-beda. Benar sih, betul. Jadi kalau saya mungkin cenderung ya nggak terlalu terbuka juga sih. Artinya saya kan pilih-pilih orang juga. Artinya ngapain juga ketemu istilahnya ketemu orang terus orang itu malah jadi bikin tambah ruwet kan, susah juga. Iya betul, setuju.
Ya misalnya gini lah, kalau misalnya kalian ketemu orang terus pas lagi ngobrol malah jadi bikin pusing, malah jadi bikin bete, malah nggak ngasih solusi, ngapain juga gitu kan. Iya sih benar. Akhirnya ya itu pas ngobrol juga saya ngobrol sama namanya ada sih teman saya namanya Pak Jack Febrian. Nah saya diskus dengan beliau, terus kita ngobrol berdua segala macam. Akhirnya beliau ngasih beberapa masukan kan. Nah akhirnya oke, saya jalanin gitu. Dan ternyata itu berhasil sih. Gitu. Itu cara ngatasinnya gitu. Atau ya kalau enggak ya kita misalnya menyendiri dulu. Menyendiri dulu. Jadi istilahnya ya artinya mungkin ya kita istilahnya kita pergi ke gua dulu lah. Refleksi gitu ya. Oke, gitu lah kira-kira ya. Setuju Pak. Tapi nih Pak, untuk penelitian ini apakah melibatkan kolaborasi dengan bidang lain? Contohnya mungkin kayak psikologi atau pendidikan pasti. gitu. Pasti ya, Pasti. benar-benar. Kan saya juga ada guru, ada yang dari game expert juga ada. Kemudian psikolog juga ada. Oh, oke. Di masuk ke psikolog itu ada apanya sih bisa sampai? Sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke misalnya gini. Saya bikin game kan. Nah, game ini ya saya diskusi dengan psikolog. Ini gimana untuk anak usia 8 sampai 10 tahun. Jadi artinya game itu kalau kalian belajar game kan? Belajar dong. Kan sama Pak Rikman. Sama Pak Rikman dong, Pak Rikman. Kita bikin game nih sekarang semester 5 juga. Nah, Pak Rikman kan. Nah, itu tanya beliau lah. Beliau udah paham saya lah gimana gitu kan. Nah, jadi kalau bikin game itu kita lihat target usia dulu kan. Iya, betul. 8 sampai 10 tahun. Nah, itu gimana? 8 tahun kan anaknya gimana, karakter gimana, terus ini cocok untuk anak-anak, warnanya gimana. Itu ya ini saya discuss. Jadi materi-materi yang dijadikan untuk identifikasi itu saya tanya ke psikolog. Kata beliau begini, oke, saya bikin. Nah, itu sih. Itu dia. Oke. Jadi berarti tetap ada selinier dengan beberapa bidang lainnya kali ya Pak ya. Sama guru itu lebih ke subjek materialnya. Jadi guru ada 2. Ada guru kelas sama ada guru yang emang dia kompeten di situ gitu. Atau istilah kerennya tuh subject matter expert. SMI lah ya. SMI. Gitulah. Oke. Saya jadi penasaran nih. Kira-kira berapa lama sih Bapak membuat game ini? Itu kayaknya Kenapa nih? Apakah sebenarnya gini, harusnya kan saya selesai dalam waktu 4,5 tahun kan. Betul. Karena pandemi emang ya gitulah. Pandemi itu emang bisa menjadi satu alasan. Iya. Tapi bisa juga tapi alasan yang emang membuat kita jadi kita boleh beginilah gitu ya. Sebenarnya pas bikin game itu kita beberapa kali iterasi. Jadi bikin ini ternyata nggak cocok ya. Sama Pak Rikman juga sama. Pak kayaknya nggak bisa nih Pak gini. Ya udah bikin lagi, rombak lagi. Akhirnya baru kita nemuin yang pas gitu ya. Yang pas itu di tahun 2022-an lah. Jadi saya masuk kan 2018 kan. Awalnya saya masih belum tahu masih bikin gamenya kayak gimana. Terus akhirnya pas 2019 masih awal ya. 2020 2021 itu saya masih bingung. Gamenya mau kayak gimana sih bentuknya gitu. Nah 2022 kita akhirnya ketemu bentuk yang pas gitu. Bentuk yang pas akhirnya itulah yang jadi sekarang untuk tesis gitu. Itu jadi lama ya dari 2 tahun loh. Hanya untuk hanya untuk bikin game seperti ini. Kebayangkan kalau bikin game yang lebih kompleks lagi gitu. Iya, benar. Berarti memang kalau bikin game ini cukup butuh waktu yang lama. Tapi setelah bikin game tersebut kan 2 tahun ya Pak ya? Akhirnya sampai ke penelitian. Terus juga akhirnya kita Bapak juga mencoba sampai mengimplementasikannya ke sekolah tadi itu. Berapa lama sampai akhirnya Bapak menemukan ini hasil dari tesis saya loh, hasil dari gamenya itu kalau itu sebenarnya nggak lama sih. Jadi kan kita ngetes dapat hasilnya, kita analisa tuh, kemudian kita analisa, terus kita kasih kuesioner, kemudian juga kita pas lagi tes kita observasi kan. Artinya observasi dari observasi kelas gimana. Itu analisanya sih kayaknya mungkin mungkin 9 bulan lah kayaknya. 9 bulan tapi yang agak lama di penulisannya. Karena ya penulisannya kita bolak-balik ya. Artinya kan untuk keperluan untuk sidang itu rupanya supervisor punya pandangan lain.
Kalau untuk hasilnya udah oke. Nah, tapi untuk cara penulisannya diperbaiki lagi, itu yang bolak-balik sebenarnya. Oke. Sampai beliau kata, "Oke, kamu boleh maju." Nah, itu. Oke. Itu sih, gitu. Tentang tadi kan Pak Bambang ini banyak melakukan kerjasama di bidang-bidang lainnya. Iya, setuju. Aku jadi penasaran nih kalian tentang dalam perjalanan Bapak nih, ada nggak suatu cerita atau memori yang benar-benar mengajarkan Bapak gitu, kayak wah dengan saya menjalani hal ini mungkin saya nggak akan tahu nih kalau gini-gini, atau apa kayak dapat Sebenarnya sih kalau suatu itu mungkin nggak terlalu kalau yang di perjalanan di S3 ini nggak terlalu ya, tapi sebenarnya yang justru yang jadi titik balik sebenarnya yang itu adalah pas saya kerja di studio itu sebenarnya. Oke. Studio aku di mana nih Pak kalau boleh tahu? Itu 2011 studionya udah nggak ada. Itu saya 2011 sebenarnya. oh di 2011. Itu sebenarnya kalau itu ya saatnya yang apa yang saya alami sekarang itu ternyata adalah titik utama itu di 2011 itu gitu. Dimana saya waktu itu sebenarnya awalnya sebagai maklar. Jadi ada yang perlu produk animasi, terus saya ketemu sama mahasiswa saya yang di STC. Dulu saya pernah ngajar di STC yang sekarang jadi DKV-nya Value. Oke. Nah, itu saya ketemu sana, terus akhirnya dia bilang, "Pak, ketemuin aja." Ya udah, saya ketemu beliau kan. Namanya Pak Sugeng atau panggilannya Mang Ugeng. Akhirnya beliau, "Udah, Mamang ikut aja lah sama kita," gitu. Jadi scriptwriter. "Pak, saya belum pernah," saya bilang. "Udah, belajar aja." Saya sama dicemplungin juga jadinya. Jadi awal saya masuk ke studio itu sebenarnya dicemplungin. Udah cemplung lah ya. Jadi ibaratnya kayak anak baru belum belajar renang, langsung ceburin bukan kolam renang lagi. Ceburin langsung ke laut gitu, brus gitu kan. Langsung brus gitu kan, langsung Nggak pernah nulis skenario, nggak pernah nulis cerita, tiba-tiba nulis cerita coba. Iya, tapi kan nggak tenggelam kan Pak. Justru itu kan belajar renangnya tuh langsung ceburinnya bukan kolam renang, langsung ke laut gitu kan. Iya. Langsung survival mode gitu Iya, ya. Survival mode kan. Iya, Udah gitu sampai saya ya artinya di situ saya mulai artinya kalau saya berpikir ya, kalau saya 2011 nggak masuk ke studio mungkin saya nggak akan dapat materi yang kayak sekarang gitu. Dan mungkin juga nggak bisa ngajar kan, sekarang udah kelas storytelling kan. Betul. Itu kan, dan nggak mungkin saya ngajar itu gitu, dan nggak mungkin saya dapat tesis topik seperti ini. Itu ya sebenarnya 2011 ya yang bener-bener istilahnya merubah gitu kan. Hal yang saya tadi nggak pernah lakukan tiba-tiba lakukan gitu. Mungkin nanti kalau kalian kerja atau misalnya yang teman-teman lainnya bisa jadi ntar kalian mengalami hal yang sama, tiba-tiba dijeburin suatu tempat yang nggak tahu sama sekali, jeburin udah aja, sok sana survive sendiri, nah gitu kan. Gitu. Jadi takut ya. Tapi itu emang terjadi sih. Oh ya? Bisa. Kayak misalnya bisa aja misalnya nih yang kameramen sama yang sebelah ini kan. Nah, ini nih tiba-tiba mereka saya ambil misalnya siapa? Yusuf ya, saya ambil. Iya. Sini kamu kerjain nih. Pak, saya belum pernah. Bodo amat, masukin gitu kan. Saya gitu soalnya gitu. Jadi itulah yang saya alami gitu. Artinya kalau ditanya mana yang itu sebenarnya yang 2011 itu. Kalau yang S3 ini ya mungkin ya saya rasa ya itulah hal yang emang harus dialami gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang benar-benar yang itu 2011. Gitu. Dalam pembuatan game Bapak tersebut atau dalam Bapak menjalani tesis Bapak ini, Bapak punya mentor yang expertise atau biasanya ngobrol sama seorang tersebut? Yang dosen favorit kami itu. Oke, dosen favorit kita itu ya. Iya. Pak Rikun memang selalu menjadi terfavorit. Nah itu emang kan beliau kan dosen favorit ya. Iya. Iya kan. Baru aja ya beliau jadi dosen favorit. Kemarin tuh? Dosen favorit sih ya akhirnya. Kalau kemarin favoritnya Pak Ismail. Pak kan. Ismail. Mana sih lupa lagi saya. Lucu ya. Terinspiratif. Ya itu. Beliau. Makanya kan cocok kan. Iya, cocok terinspiratif memang. Cocok kan. Jadi karena emang saya diskus sama dia. Pak ini gimana? Udah jangan lah Pak. Ini gini. Baikkan gini aja Pak. Oh ya oke gitu. Nah itu makanya cocok jadi dosen susah ngomongnya. Memang ya itulah. Iya. Terlalu banyak anak didiknya karena beliau dospamnya banyak ya. Jadi dospam ini, dospam itu beliau. Iya. Makanya beliau sekarang sedang itu ya. Semoga lagi nggak enak badan kan, lagi kurang sehat. Semoga cepat sembuh. Gitu ya. Semoga cepat sembuh Bapak. Kita udah ngomong-ngomong soal game, terus juga tadi tesis. Menurut Bapak sekarang di TRM, teman-teman TRM, mahasiswa TRM nih kira-kira bakal nggak ya bisa mengikuti jejak Bapak sampai ngikut
menurut saya bahkan saya berpikirnya lebih sih. Lebih ya. Kayak misalnya kayak Pak Rikman. Mm-mm. Pak Rikman saya bilang entah Pak Rikman kalau S3 saya bilang lebih dari saya lah, saya bilang. Misalkan saya dapat yang tadi kan, yang award tadi. Nah, Pak Rikman saya rasa kan lebih dari saya pasti. Satu lagi bocoran. Apa tuh, Pak? Tentang Pak Rikman. Apa tuh? Pak Rikman banyak bocoran ya. Pak Rikman dibawa terus nih. Pak Rikman dulu adalah asisten saya di sebelum saya masuk sini. Oh. Jadi kan saya ngajar di lab kayak sekarang, kayak saya ngajar di lab kan, saya ngajar di lab. Asistennya gitu saya agak lupa sebenarnya karena kalau biasa Pak Rikman kan gitu saya kalau nggak salah Pak Rikman yang bilang saya lu asisten Bapak. Saya kan emang saya bukan pengingat yang baik sebenarnya kan. Jadi kalau kalian misalkan lulus nih, mungkin bisa jadi saya agak lupa gitu. Iya. Bisa jadi agak lupa, tapi pas saya ingat ya, oh iya, rasanya saya pernah jadi asisten saya gitu kan. Jadi Pak Rikman tuh dulu asisten saya. Oh. Dan sekarang beliau yang membantu saya kan sekarang. Iya. Artinya saya emang punya saya ada ya artinya kalau bisa sih lebih dari saya dan Pak Rikman sudah membuktikan kan sekarang beliau udah lebih dari saya malah sekarang. Gitu. Okay. Jadi yang menginspirasi saya, yang mensupport saya segala macam gitu kan. Ya Pak Rikman tuh asisten saya dulu tuh. Gitu. Banyak bocorannya Pak Rikman ya. Iya ya. Rikman cukup terkenal juga ya ternyata. Gimana Gitu. nih Kak Hira ngobrol-ngobrol soal game tadi? Makin pusing gak Kak Hira bikin game? Sebenarnya bikin game sih pusing ya pasti. Pusing ya pasti. Cuma ya artinya kalau lebih ke balikin lagi ke usernya mau gimana sih? Karena kalau saya lihat dari teman-teman yang kemarin menang apa sih? Gimnastik ya? Gimnastik. Siapa yang menang kemarin tuh? Itu ada grup dari Yang Hoop. kemarin wawancara saya lihat itu. Yeah. Betul, The Hoop. Yang 3 orang tuh yang satu berdiri, yang satu berdiri di belakang sofa itu siapa? Iya betul. Asbi. Ada Asbi. Asbi siapa lagi tuh? Asbi, Irha sama Sandi. Itu kan saya dengar ceritanya lumayan ya ceritanya kan. Mereka bikin ini segala macam. Apa yang mereka ceritakan itu sebenarnya ya mungkin ya nggak jauh dari yang saya dengan Pak Rikman sebenarnya. Pak Rikman jadi gini gimana? Janganlah Pak Bambang, jadinya jangan terlalu gini, maksudnya begini aja karena ada mungkin ya itu tadi kalau game kan ada keterbatasan dalam mewujudkan ide ya. Kan misalnya kita bikin cerita pengen gini tapi ternyata secara teknis ada pembatasan kan. Mungkin kan udah tahu kan. Kalau kita bikin game idenya segini gitu kan, terus ternyata nggak bisa dong idenya, ya kita segini aja deh gitu kan. Nah pasti ada gitu kan. Iya semua ada mind blowing ya orang yang mikirnya. Nah gitu kan, makanya kenapa saya bilang kalau kita bikin game tuh ya emang kita boleh berimajinasi tapi imajinasinya ya artinya believable lah gitu kan. Makanya saya kadang-kadang agak kurang suka dengan kata-kata imajinasi itu liar gitu. Kenapa? Karena kesannya sih kayak nggak ada ini ya, kayak apa kesannya tuh kayak nggak di konsep. Ya, emang sih itu kata-kata yang sebenarnya itu kata-kata indah kalau kita ngobrol di warung kayak gini. Oke. Nah jadi ya itulah emang imajinasi boleh sih, artinya kita imajinasi tapi tetap ada apa artinya tetap harus ya membumi lah ya istilahnya. Kalau istilahnya saya pernah dengar dari salah satu teman saya itu adalah believable. Contoh kayak imajinasi film Up. Tahu kan? Tahu. Yang rumah angkat balon itu. Yeah. Itu kan kalau kita lihat mungkin nggak sih rumah angkat balon dengan seisi-isinya Enggak gitu. sih. Enggak sih kan? Iya, betul. Enggak kan, tapi apa? Tapi di situ orang pas lagi nonton percaya kan? Iya. Karena balon bisa angkat benda gitu kan. Tapi pas nonton filmnya emang mungkin gitu. Iya sih. Itu yang disebut dengan apa imajinasi yang apa artinya masuk kategori adalah kalau saya dapat dari teman-teman senior saya itu adalah believable. Itu kan jadi kalau kita jadi itulah yang disebut dengan imajinasi sebenarnya. Boleh imajinasi tapi yang believable itu sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kalian bikin game imajinasi boleh, tapi ya itu yang believable sih. Believable berarti yang bisa diimplementasikan dan bisa diperhitungkan gitu ya. Iya betul. Tapi jadi kalau misalnya kalian karakter kayak gini ya, terus pas bikin film, tiba-tiba karakternya kok berubah sih gitu kan, tanpa ada penyebab, nah itu nggak believable berarti kan. Iya Gitu. betul. Tapi selama Bapak di Malaka ya Pak ya TCC ini, apakah cukup support dari pihak mereka untuk dalam pembuatan Bapak game ini? Kalau pembuatan game kita lebih di sini sih sebenarnya. Oh di sini ya. Kalau di sana lebih karena gini, kan yang model yang S3 saya itu programnya adalah kita boleh mengambil data atau kita boleh membuat di Indonesia. Oh oke. Nah jadi saya di sana tuh lebih kepada konsep.
Oh, konsepnya, kemudian teori-teori yang mendukung apa. Itu supervisor banyak mendukung saya sih, baik main supervisor maupun co-supervisor. Itu banyak yang dukung saya sebenarnya. Nah, karena saya juga berpikir artinya gimana caranya supaya ya artinya nama Melep ada ke bawah lah gitu kan. Nah jadi pas kalau kalian lihat logo gamenya itu ada logo UTM, ada logo Telio sebenarnya. Situ ada dua logo itu. Bahkan di poster-poster yang saya ikutan lomba itu nama Pak Rikman masuk. Dengan afiliasi adalah ke sini, ke Telio. Gitu. Jadi bahkan yang di copyright itu nama Pak Rikman masuk juga. Jadi TRM masuk, TRM nggak sih? Masuk ke Telio-nya. Jadi Pak Rikman masuk. Ya, jadi ini bisa dibilang bahwa copyright itu adalah kolaborasi antara UTM sama sama Telio sih sebenarnya gitu. Artinya di sini namanya ada dua nama institusi lah, Indonesia sama Malaysia, nah gitu kan. Gitu. Tapi ini Pak, kita sebagai mahasiswa juga pengen banget tahu berawal dari mana sih Pak. Kita juga pengen kan membuat game yang cukup ada feedbacknya ya ke teman-teman, nanti kalau misalnya kita jadiin komersil mungkin si game tersebut gitu. Mulai itu awalnya dari mana sih, biar ini mulai mungkin kalian tuh coba riset dulu atau bagaimana, itu kita pengen tahu deh pasaran-pasaran seperti dari apa dulu gitu. Betul. Sebenarnya kalau untuk game apa nih? Kalau game yang model kayak untuk Gemas yang itu mungkin lebih ke, boleh tanya sama BHS ya. mereka kayaknya sebenarnya mereka lebih ini deh, lebih capable ya. Tapi kalau untuk game-game model yang saya kan lebih ke arah untuk yang hidden disability ya sebenarnya kan. Itu ya saya ya paling kita gini, kita pelajari misalnya kita mau ke matematik nih. Nah di matematik tuh apa sih problemnya, kita biasanya kajian literatur dulu. Kajian literatur dulu, kemudian setelah itu kita masuk ke lagi enak cuaca Iya, ini lagi hujan gitu lagi ya. dingin. Nah tuh literatur, kemudian kita ketemu guru bahwa di literatur itu ada soalan sih lupa. Sorry. Ada masalah seperti ini gitu kan. Kelemahan di Malaysia ya. Sebenarnya enggak sih, karena gini, supervisor saya itu kalau ngomong saya tuh kalau nggak pakai bahasa Melayu ya pakai bahasa Inggris misalnya gitu, campur sih. Jadi bahasa Indonesianya sih ngerti sih sebenarnya, cuma banyak itu. Nah jadi masalahnya apa, terus saya ngomong sama gurunya kan, saya ke ruang guru, karena ada guru yang saya kenal, Pak ini gini gimana? Oh iya itu emang masalah kita. Nah dari situlah saya mulai oke, kalau gitu baiknya saya ambil mana sih Pak gitu kan. Nah saya ambil, yaudah kalau gitu batasin aja untuk masalah ini dulu kan ya. Yaudah akhirnya saya ngambil situ. Dari situ kita kembangin, kita melakukan kajian-kajian apa saja yang mesti kita jadi bahan pertimbangan untuk membuat game yang tentang materi itu. Nah itu sih sebenarnya gitu. Kalau game komersil kayaknya mungkin lebih baik ke ini ya, ke yang teman-teman mentor saya. Pak Rikman ya. Ke mentor saya. Jadi kalau yang itu emang saya lebih fokus ke game yang emang untuk kepentingan istilahnya hidden disability lah. Kalau yang diskalkul itu hidden disability. Jadi artinya nggak ketahuan tapi ada. Nah, gitu kan. Suka nggak kelihatan tapi ada gitu kan. Nah, itu. Jadi itu yang saya lakukan itu. Jadi artinya pertama saya kajian literatur, ada masalahnya gimana. Terus udah gitu saya ke gurunya, Pak ini kalau untuk anak kelas ini boleh nggak? Oh kelas ini iya oke, katanya. Misalnya kelas 2 gitu kan. Kelas 2 materi gimana? Ini materi kelas 2. Nah dari situ saya kembangin untuk jadi game itu gitu. Bisa ke edu game atau bisa ke serious game. Gitu. Edu game kan berarti kayak kita ngasih pelajaran dalam bentuk itu ya, aplikasi game kan, penyampaiannya gimana segala macam. Terus kemudian kalau yang serious game kan yang ada feedbacknya tadi, nah itu sih. Gitu. Mungkin lebih memfokuskan dulu masalahnya ini apa, dipersempit lagi masalahnya sampai memfokuskan masalahnya dan mau ngambil idenya seperti apa dari masalah tersebut gitu, diinovasikan seperti apa mungkin ya Pak ya. Oke, setuju banget sih kalau strategi dan tahap awal seperti itu ya Kak Hira ya. Gimana Kak Hira, seru banget nggak ngobrol sama Bambang? Seru banget lah. Bambang ini kita dapat banyak pembelajaran sih dari cerita Pak Bambang pastinya ya. Pastinya dong. Pengen dong dapat satu motivasi nih dari Pak Bambang untuk teman-teman mahasiswa mungkin ya.
Siapa tahu mereka Motivasi ya? gak usah banyak sih Pak, kayak santai ya mungkin kayak Motivasi sebenarnya adalah kalau misalnya kita ketemu sebuah masalah depan, ya boleh mundur bentar. Oke. Untuk melihat masalah, kemudian tapi kita harus atasi masalah itu aja sih. Oh, jangan lari dari masalah ya, jangan menghindar kali ya Pak ya mungkin. Iya, jangan menghindar sih. Kalau mundur boleh. Mundur boleh. Mundur dikit boleh lah ya. Mundur dikit boleh. Untuk melihat istilahnya kan kalau kita kadang-kadang Callback ya. lihat apa sih masalahnya, oh ternyata gini masalahnya, kita hadapin. Nah, seperti itu sih. Oke. Dulu itu apa yang langkah yang diambil. Betul Kak Ira setuju. Seperti itu sih, kira-kira gitu ya. Oh, didengar teman-teman semua. Didengar tadi. Jadi jangan lari dari masalah, mungkin mundur selangkah nggak apa-apa. Mundur kalau ya nggak tahu sih kalau orang lain gimana. Tapi kalau saya sih oke, kita mundur dulu nggak apa-apa. Kita mundur dulu, kita mungkin introspeksi dulu. Introspeksi diri, Nah, betul. baru kita ya udah nanti kita cari solusi gimana untuk supaya kita bisa ngelewatin rintangan itu. Iya betul, setuju. Wow, inspirasi inspiratif ya Kak Ira ya, kan keren. Gimana Bapak hari ini podcast Botram seru kah? Boleh sih, buat Ram seru sih. Cuma kayaknya nanti mungkin kedepannya kita perlu disesuaikan dengan namanya. Oke. Kan kalau buat Ram itu kan ada botol minum kan. Oke, konsepnya mungkin ya. Gitu, ada botol minum. Seru banget dong. Lakuin beneran gitu ya? Iya, lebih Ada botol nyantai minum, mungkin terus ya. ada cemilan ya. Mungkin cemilannya dari siapa gitu kan. Nah, Iya, benar-benar setuju sih. jadi Setuju. mungkin jadi malah podcastnya tuh jadi lebih hangat kan. Jadi walaupun AC-nya dingin tetap hangat gitu kan. Karena kan buat ram itu adalah kan buat ram itu kita datang bawa makan, kan masing-masing bawa makanan kan. Cuma kayaknya kalau masing-masing berarti ada yang bawain dari luar dong gitu kan. Boleh lah. Biar lebih hangat gitu kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah pasti ya sama Bapaknya nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi Iya, lah. boleh. Nanti tapi untuk hari ini ya cukup sedih karena sudah sampai di akhir obrolan Oke. kita nih Bapak. Semoga sukses terus. Amin, makasih. Dan semoga gamenya juga bisa tersebar di seluruh Iya, amin. Rencananya sih begitu. Semoga doain aja ini bisa dipakai sama mungkin ya nggak se Indonesia lah ya. Di Bandung aja lah kayaknya bisa sih gitu. Fokusnya Bandung dulu dulu. aja. Iya. Sama satu lagi tadi kan ada sempat kata-kata apa ya? Doctoral game pertama ya. Iya. Tapi yakin kah? Kayaknya ada deh ya teman lain. Enggak apa, kita kan katanya merupakan katanya ya. doktoral game pertama di Jadi emang Indonesia. sekarang orang lebih senang bikin clickbait gitu ya. Apa itu komersil namanya Pak. Beritanya apa gitu kan, begitu isinya ternyata isinya begini, bisa kan? Iya, bisa aja sih Contoh ya mungkin sebenarnya. yang sekarang lagi itu ya ya macam lah banyak beritanya baitnya A, ternyata dibacanya ternyata B. Ya. Nah, itu. Boleh. Boleh dong. Buat menarik supaya orang apa sih kayak gitu ya. Iya dong, pastinya. Gitu. Alhamdulillah seru banget, asik banget nih Kak Ira. Asik banget pastinya hari ini. Mungkin segitu dulu Bapak. Terima Oke, kasih makasih. banyak Nuhun sudah menyempatkan hadir ke Botram pada hari ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Ira ya. Iya pastinya Pak. Insyaallah. Mungkin dari Iya. kita juga mohon maaf juga Mohon maaf kalau ada salah kata. Oh iya, oke nggak apa-apa. Mungkin nanti sesuaikan lagi lah. Oke. Sebelum kita tutup, ini kita say bye-bye dulu kali ya. Bang. Oke, dadah Bye. teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!